Dan karena Peter adalah korban skandal ini, untuk memastikan bahwa dia tidak menuntut pengadilan. Setelah pemeriksaan fisiknya, pengadilan akan datang untuk berdiskusi dengannya secara tertutup. Pada saat itu, mereka perlu membayar kompensasi dan atau mengurangi hukuman untuk memuaskan Peter. Mulai saat ini, Peter mengambil kembali inisiatif sepenuhnya. Adapun Bruno, yang secara psikologis disarankan oleh Tama, dia ditahan sementara oleh FBI karena menyalahgunakan kekuasaannya. Setelahnya, tim penyidik akan mengadilinya setelah seluruh penyelidikan selesai. Mike juga menyerahkan diri kepada polisi di bawah tekanan keluarganya. Dia adalah anggota inti keluarga Rothschild. Kepentingan pribadinya sama sekali tidak berharga di hadapan kepentingan keluarga. Belum lagi semua ini salahnya. Setelah mengekspos dirinya sendiri, dia hanya bisa berdiri dan disalahkan saat ini. Namun, Gabriel, putra Gustavo, yang berada jauh di Meksiko, sedikit kesal kali ini. Ia tidak menyangka anak buah Stephen tidak akan berhasil membunuh ayahnya saat ini. Awalnya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, hanya karena dia tidak punya kesempatan hari ini bukan berarti dia tidak akan punya kesempatan di masa depan. Mungkin dia bisa mendapatkan keinginannya besok. Namun rentetan skandal besar yang tiba-tiba di Amerika Serikat langsung membuatnya khawatir. Menurutnya, jika ada skandal besar di penjara Brooklyn, departemen terkait di Amerika akan segera memperketat pengelolaan penjara ini. Kini, jika Stephen ingin mengambil tindakan lagi, itu mungkin tidak mudah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Jika Stephen mengambil tindakan 1 hari sebelumnya, atau jika Stephen memanfaatkan kesempatan ini hari ini, bukankah dia sudah menyelesaikan semua masalah sebelumnya? Namun, situasi saat ini adalah betapapun kesalnya dia. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jadi dia hanya bisa berharap Stephen bisa menemukan titik terobosan. Jika tidak berhasil, dia akan mengirim pembunuhnya ke penjara Brooklyn untuk mencari peluang membunuh ayahnya. Adapun Amerika Serikat, dengan penangkapan Bruno dan penyerahan Mike, masalah ini tampaknya telah berakhir. Keluarga Rothschild akhirnya bisa bernapas lega. Terutama Simon yang sudah sangat tua dan masih begadang dengan rasa cemas. Dia bertahan sampai dia kelelahan baik fisik maupun mental. Hanya ketika debu sudah hilang dia akhirnya bisa rileks dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Saat ini, video lain diunggah ke platform online besar. Protagonis dari video tersebut adalah Gustavo, seorang gembong obat terlarang terkenal di Amerika. Ketika Gustavo diekstradisi untuk diadili, hampir seluruh orang Amerika mengetahui perbuatan Gustavo. Dia jelas merupakan salah satu tahanan paling terkenal di Amerika Serikat. Sejauh yang diketahui semua orang, Gustavo telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Orang tersebut akan dipenjara seumur hidupnya sampai meninggal dunia karena sakit atau tua. Namun siapa sangka tiba-tiba di tengah malam setelah hiruk-pikuk, dia akan melihat video selfie-nya sendiri di internet. Seorang narapidana yang menjalani hukumannya di penjara tiba-tiba memposting video potret dirinya secara online. Ini menggambarkan 2 hal yang luar biasa. Salah satunya adalah orang ini bisa menggunakan ponsel di penjara dan bisa mengakses internet. Hal ini membuat netizen sangat tertarik. Konten dalam video Gustavo pun semakin eksplosif. Di awal video, dia berkata ke kamera dengan marah, "Halo semuanya, saya Gustavo dari Meksiko. Saya saat ini berada di penjara Brooklyn di New York, AS. Saya ingin menuduh keluarga Rothschild di sini. Itu karena mereka melanggar janji dan menikam saya dari belakang sehingga saya hampir mati di penjara Brooklyn pada siang hari ini." Saat video mencapai titik ini, semua penonton merasakan kepala mereka meledak. Kejutan dan kesenangan,
Tanpa diduga, berita besar lainnya datang di tengah malam. Dan itu masih berita yang sangat besar. Salah satu raja obat terlarang paling berkuasa di dunia pernah mengobrak-abrik keluarga terbesar di dunia di penjara. Drama semacam ini tidak bisa disebut tahunan, dan mungkin bukan gilirannya untuk mengalaminya dalam 3 hingga 5 tahun. Justru karena identitas orang yang terlibat dalam ledakan tersebut, kekentalan dan tingkat retensi video ini menjadi sangat tinggi sejak Gustavo menunjukkan wajahnya. Hampir tidak ada yang akan menutup video ini saat ini. Semua orang ada di depan komputer atau di depan layar ponsel, menonton tanpa berkedip. Saat ini, Gustavo berkata dengan marah, ketika pemerintah AS ingin mengekstradisi saya dari Meksiko ke AS untuk diadili. Saya sangat tidak rela dan bahkan mencoba melarikan diri dari penjara di Meksiko, dan mencari perlindungan di negara lain beberapa kali. Keluarga Rothschild lah yang menemukan saya dan berjanji kepada saya bahwa selama saya berhasil diekstradisi ke Amerika Serikat, mereka pasti akan memasukkan saya ke penjara yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya, dan membiarkan saya menikmati kondisi kehidupan yang sama seperti di luar penjara. Mereka bahkan berjanji kepada saya dalam beberapa tahun, mereka akan membantu saya mengoperasinya. Ubah hukuman non-pembebasan bersyarat, dan izinkan saya kembali ke Meksiko untuk pensiun. Karena itulah saya dikirim ke penjara Brooklyn oleh keluarga Rothschild. Pada awalnya, mereka memenuhi janji mereka dan memberi saya kondisi yang relatif menguntungkan. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan mengkhianati kepercayaan mereka secepat ini. Mereka menyewa pembunuh dari penjara untuk melancarkan serangan maut terhadap saya. Aku hampir mati di tangan mereka. Berbicara tentang ini, Gustavo berkata dengan sangat sedih. Gabriel, anakku yang baik, kau tidak boleh jatuh ke dalam perangkap. Jika aku mati, kamu harus melakukan apa saja untuk membalaskan dendam ayahmu. Dan kau harus ingat bahwa mulai sekarang, keluarga kita tidak boleh bekerja sama dalam bentuk apapun dengan keluarga Rothschild yang tidak dapat dipercaya. Kemudian, Gustavo menambahkan juga, semua anggota keluarga Gustavo harus ingat bahwa persatuan dan kesetiaan adalah kunci kelangsungan hidup keluarga Gustavo. Jadi siapapun, dalam keadaan apapun, sama sekali tidak boleh mengkhianati keluarga. Ini adalah saluran tegangan tinggi keluarga kita. Selama ada orang yang berani menyentuh saluran tegangan tinggi ini, tidak peduli siapa dia, seluruh keluarga Gustavo tidak akan melepaskannya. Pada bagian video ini, Gustavo mengenang bahwa dia hampir dibunuh oleh putranya. Namun ia tetap harus mendidik putranya dengan kata-kata tulus dalam video tersebut. Dan ketika dia merasa bahwa anggota keluarga harus bersatu, ia merasakan luapan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Jika dia mengikuti ide awalnya, dia hanya akan memberitahu semua anggota keluarganya bahwa putranya lah yang ingin membunuhnya. Meminta mereka untuk membalaskan dendamnya apapun yang terjadi. Bahkan meminta mereka mencopot putranya dari jabatan kepala keluarga. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa rencana Tama sebenarnya yang paling tepat. Putranya kini berkuasa besar. Jika dia mencoba mengungkapnya saat ini dan memaksa anak buahnya untuk memberontak, itu hanya akan membuatnya melepaskan topeng kemunafikan sepenuhnya, dan secara terbuka mengungkapkan identitasnya sebagai patrisida kepada dunia. Meskipun anggota keluarga Gustavo yang lain tidak puas dengannya, mereka tidak punya kekuatan untuk menantang posisinya sebagai kepala keluarga. Terlebih lagi, kini kepentingan seluruh keluarga Gustavo tidak lagi terikat padanya, melainkan pada putranya. Anggota keluarga Gustavo yang lain, demi keuntungan mereka sendiri, tidak dapat membela dan berbicara mewakili Gustavo. Jadi cara terbaik sekarang adalah mengikuti instruksi Tama, dan menjaga hubungan yang dangkal dengan putranya.
Sepanjang harkat dan martabat anaknya tidak dirugikan dan diberi jalan keluar, dia pasti tidak akan memilih untuk putus dan melakukan pembunuhan ayah. Justru karena dia harus memberikan ruang bagi putranya sebagai ayah yang penuh kasih, dia merasa sangat tersiksa dan tidak bahagia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.